Assalamualaikum dulur, selamat jumpa lagi di Reflect Channel. Kali ini saya kedatangan sebuah televisi yang bermerek Toshiba. Toshiba ini 21 in ukurannya. Namun kenapa televisi ini dibawa ke sini, tapi katanya dia televisi itu normal gitu lur. Yang jadi keluhannya cuman ada suara taktek percikan api di dalamnya kalau dilihat dari celah-celah lubang televisi di bagian belakang. Jadi kadang-kadang mengeluarkan bau amis katanya. Nah, bagaimana lur? Kenapa televisi ini mengeluarkan percikan api juga berbau amis dan kadang katanya mendesis? Kayak ada ular kobra gitu. Oke lor, kita selidiki apa yang menjadi penyebabnya televisi ini mengeluarkan percikan api di bagian dalam. Oke lor, kita buka tutup belakangnya dan kita coba nyalakan televisinya. Nah, ternyata dia sudah aktif. Dan kita buka tutup belakangnya dulu gitu. Karena ini lalu televisi bagian belakangnya ataupun daleman televisi Toshiba ini yang ternyata dia udah ganti mesin. Begitulah. Ini ada mesin ataupun TV mesin. Dia juga ada kipasnya. Mungkin untuk keawetan, jangan terlalu panas gitu. Nah, gitu loh. Ternyata dia mengambil sebagai 12 voltnya dari playback gitu loh. Nah, coba kita nyalakan televisinya. Apakah dia tetap mengeluarkan api gitu loh? Coba dipasang steker. Dimasukkan strumnya. Apakah dia aktif? Nah, kipasnya juga muter. Dan ternyata betul gitu lur, mengeluarkan suara desis. Nah, ternyata dia keluar dari playback gitu lur. Biasanya kalau playbacknya lagi pas bocor ataupun pencahayaannya lagi terang, dia mengeluarkan api tek kayak gitu ke bodinya layar televisi. Nah, saya sudah rasakan bau amisnya gitu lur. Coba kita matikan sebuah lampunya ataupun penerangannya gitu lur. Kita coba lihat. Dan betul saja dari kop ataupun cup playback dia mengeluarkan api. Sorry, rada blur. Nah, dan dia udah dikelilingi sebagai radiasi. Awalnya ternyata di pinggir-pinggir kop playback dia mengeluarkan api dan ada bekas-bekas percikan apinya gitu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa ganti kop playback ataupun kita cat dulu dan bersihkan dulu gitu lur. Bagaimana cara membersihkannya? Dan kita buka kop playbacknya dulu. Karetnya kita ganti dan cupnya dibuka dulu, terus kita cat dulu sebagai layar televisinya ini atau sebagai tabungnya gitu lur. Mengeluarkan suara desisan gitu lur.
gitu lur, desisnya nggak mau berhenti, tetap aja mendesis dan mengeluarkan api tuh lur. Kebocoran dari playback ke body, kita tanggulangi kerusakannya gitu lur. Kita buka cup dari playbacknya dulu. Kita matikan televisinya. Oke lor, kita buang dulu sebagai strumnya, dan hati-hati di bagian kop ataupun kap playback itu masih ada sisa strum. Dan bagaimana cara menghilangkan strum playback tersebut? Kita cari bagian ground ini yang ke body sebagai pelindung ground, yang ke body dari playback ataupun layar. Maksud saya yang dari layar kan ada ground nih, kabel. Kita gunakan sebagai kabel multitester ataupun pen tester. Kita cabut dari testernya dan kita selipkan di bagian ground, terus kita masukkan, diselipkan. Hati-hati, dan kadang-kadang di bagian sini masih ada strum yang tersisa. Dia akan berbunyi tik kayak gitu kalau memang sudah menyambar sebagai ground, tapi ini sudah nggak ada, dan kita bisa buka di bagian cup ataupun cup. Ada yang bilang cok, terserah kita, yang penting ini karet dari bagian playback ke layar. Kita buka gini lur. Dan ini sudah didapat sebagai cup ataupun karetnya. Ternyata karetnya sudah kering, sudah tidak nempel betul gitu lur. Jadi kadang-kadang dia terbuka dari bagian pinggirannya. Nah, kita buka dari sini, kita ganti karetnya. Nah, gitu lur. Dan ini dia sudah mengeluarkan bekas sambaran ataupun splatteran dari api playback ke body di sini. Nah, kita bersihkan dulu ini pakai thinner, dilap, dan selanjutnya kita cat kembali supaya penempelan di bagian cup ataupun cup playback bisa menempel rapat gitu lur. Ya, kita lap dulu bagian cupnya, kita bersihkan gitu lur. Dia juga sudah terlihat kaca sebagai bagian dalamnya ya. Nah, dan ternyata dia sudah bersih dari debunya gitu lur. Jangan lupa kita basahi memakai thinner ya lur. Saya pakai thinner nih, supaya nanti catnya bisa menempel dengan baik gitu, dan debunya pun bisa bersih gitu loh. Nah, dari debu-debu ataupun kotorannya, dan cat yang sudah mengelupas ini bisa terhapus kembali gitu loh. Nah, dengan thinner ini bisa bersih gitu loh. Dan kita cat sesuai buletan ini, lingkaran ini loh. Bisa juga sepenuhnya ke sini gitu lur, supaya tidak mengeluarkan api lagi gitu lur. Kita coba cari catnya dan kita cat sampai kering. Ini sudah saya cat di bagian tabungnya atau sebagai layar, dan di sini adalah area kop sebagai playback. Kop playback ini supaya menempel lagi dengan bagus, kita catnya ganti aja yang asalnya bulat merah
Dan sekarang saya udah cat lebar ke samping, ke atas dan ke bawah. Nah terus cop lampunya ataupun kop playback maksud saya diganti juga supaya bagus. Dan kita sebelum memasang ini dan menunggu cat ini sampai kering, kita pasang kop playbacknya aja dulu gitu lur, yang sudah mengering. Playback ini yang sudah keras, nggak lentur lagi gitu lur sebagai karetnya, dan kita buka di sini lalu kita ganti sebagai kopnya. Dan ada caranya begini lur. Untuk membuka kop playback kita buka saja di sini pakai tang dan keluarkan gitu lur. Lalu tarik kabelnya gitu. Nah, agak panjang gitu lur. Terus kita buka di sini. Nah, supaya dia keluar. Nah, begini lur. Dan kita nanti pasang lagi di sini setelah pemasangan karet. Dan kita buka solderannya dari sini lur. Nah, dan kita nanti pakai lagi sebagai penjepitnya ini lur. Nah, nanti kita pakai lagi dan kita ganti karetnya dulu. Tarik sebagai kabel yang merah ini. Nah, dan kita buang ini. Dan saya ganti dengan yang ini. Ini bisa beli lur di toko-toko terdekat, toko elektronik gitu lur. Kalau daerah saya ini harganya 10.000. Nah, kita keluarkan seperti tadi. Ini sebagai kawatnya ataupun penjepit. Nah, lalu kita masukkan yang ini lur. Nah, kita masukkan yang ini dan kita tarik dari dalamnya. Kita harus punya tang yang tipis ataupun yang pipih, untuk mengeluarkannya sebagai penjepit. Nah gitu loh, beginilah, dan kita bisa pasang lagi di solder ke sini. Nah gitu loh, awas jangan sampai kebalik. Apakah asalnya begini? Nah, kita bisa pasang dan solder kembali di daerah sini. Nah, dan kita jepit pakai tang. Nah, dan kita solder kembali ke asalnya gitu lur. Nah, alangkah baiknya ini dikupas kembali, soalnya kabelnya sudah rentan putus gitu loh. Ntar kalau tidak diulangi lagi, alangkah baiknya kita kupas lagi di sebagian kabelnya. Kalau tidak dikupas, kabel yang asalnya tadi itu kadang-kadang rentan putus gitu loh. Nanti dalam pemasangan putus, jadi gagal gitu loh. Nah, jadi tidak nempel di bagian penjepitnya ini. Kita kupas dulu kabel yang ini lur. Kita kupas di sini secukupnya saja. Yang penting nyampe ke bagian besinya itu ataupun kaleng penjepit kabel ini. Ini adalah kaleng penghantar ke katode bagian layar. Nah,
kita solder kembali seperti awalnya tadi ataupun aslinya, dia nempel ke sini. Dipastikan harus menempel banget ya lur. Kalau sudah serasa menempel, nah kita jepit lagi supaya dia merekat. Nah, dan jangan lupa dibuka kembali ini ya, supaya jepitannya tetap eksis gitu loh. Nah, kita tarik ke dalam ya. Nah, dia sudah kembali ke tempatnya gitu lur. Dan beginilah lur secara pemasangan ataupun penggantian karet playback. Nah, dan ini belum kering rupanya si catnya, dan kita tunggu sampai kering dulu lalu pemasangan ini apakah dia akan berhasil dan meredam ataupun mereda api untuk pengeluaran dari playback gitu lur. Nah, kita tunggu catnya dulu sampai kering, dan ini sudah selesai, berarti kita tinggal tunggu cat kering sampai ini bisa dipasang gitu lur. Kita lihat nanti hasilnya apakah dia akan hilang apinya, tidak mengeluarkan api lagi dari pinggiran sini gitu lur. Oke lur, ini kopnya sudah terpasang dan siap untuk dipasangkan gitu lur. Dan serasa sudah cukup kering untuk di bagian catnya. Nah, gitu. Kita pasang kopnya di sini dan kita tunggu hasilnya seperti apa, berhasil atau tidak gitu lur. Oke lur, sorry goyang-goyang kameranya soalnya pakai tangan. Saya kerja sendiri. Itu coba kita pasang kopnya. Kita pasang kopnya di sini lur seperti biasanya dan seperti asalnya tadi gitu lur. Cobalah kita pasang. Dan rapihkan kembali seperti penyangga ininya lur, supaya tidak kena ke bodi gitu lur. Nah, sudah terpasang, dan coba kita nyalakan televisinya apakah dia masih menyemburkan api dari pinggiran sini atau sekelilingnya atau satu arah. Kita coba aja dulu lebih baik gitu lur. Kita pasang sebagai stekernya ataupun televisinya, kita nyalakan dan kita coba. Nah, televisinya sudah aktif dan sebagai fan ataupun kipas sudah muter gitu, berarti televisi sudah aktif dan nggak ada suara ular kobra tadi lur, sudah hilang. Percikan api pun tidak nampak. Coba kita matikan sebuah lampunya ataupun penerangannya, apakah dia ada percikan api. Nah, ternyata tidak ada gitu lur. Oke, televisinya sudah menyala dan start. Ternyata percikan apinya tidak ada, ada suara defleksi yuknya doang. Berarti ini sudah aman gitu lur. Coba televisi tampilannya. Nah, dia sudah nyala.
gitu lur. Oke dulu, sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat buat rekan semuanya. Dan inilah sebagai penggantian karet yuk, karet playback maksud saya, gitu lur. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.